Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara senantiasa dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara dimanapun saudara berada saat ini. Amin. Saudara, seperti pada judul ini, kematian yang mengerikan setelah dia menjual Yesus, ya. Kita tahu bahwa kisah daripada murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot, saudara. Dia adalah dalang yang menyerahkan Tuhan Yesus. Dia menjual dengan 30 keping perak. Di dalam Matius 27 ayat 1 dan seterusnya, Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, ini adalah kisah tragis seorang Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus. Ya. Kisah dari hidupnya adalah dia memang menyesal, saudara, tetapi menyesalnya salah. Dia mengakhiri hidupnya. Kita tahu bahwa seorang dari murid Yesus, yaitu Simon Petrus, juga menjelang Yesus akan ditangkap, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Jadi ada dua muridnya, saudara, yang melakukan kesalahan, menurut saya kesalahan fatal. Tetapi bedanya pertobatan mereka ini masing-masing memilih jalan sendiri. Petrus menyesal, kemudian benar-benar meminta pengampunan Tuhan Yesus. Sedangkan Yudas Iskariot mengakhiri hidupnya. Saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan ini akan selalu terjadi dalam kehidupan setiap manusia yang pernah hidup di bumi ini. Dari setiap generasi ke generasi. Saya melihat, ya, mungkin sekarang ini saudara kita tidak langsung bersama-sama dengan Tuhan Yesus lalu menjual Yesus. Tetapi tindakan-tindakan kita mengkhianati Yesus demi uang, demi harta, demi jabatan, kita ninggalkan Yesus. Dan saya percaya saudara, ketika orang itu mulai meninggalkan Yesus, hidupnya jahat. Alkitab berkata, biarlah yang jahat semakin jahat karena jauh dari kebenaran. Itu sebabnya banyak kali saya melihat orang yang telah meninggalkan Kristus dan tidak peduli dengan kebenaran lagi, tamak mengikuti hawa nafsu, akhirnya hidupnya berakhir tragis. Saya percaya ketika mungkin Yudas ini bertobat dan tidak gantung diri, saudara, ya, mungkin datang kepada Yesus, lain cerita. Karena Tuhan itu Maha Kasih. Di lain waktu saya akan bahas, karena banyak hal yang kita pelajari dari kejadian ini. Tetapi saya fokus membahas kepada saudara bahwa ketika kita mengkhianati dan menjual Yesus, kemudian tidak bertobat, maka siap-siap kehidupan kita akan tidak mengalami hal-hal yang baik. Bagian firman Tuhan lain dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan pada akhirnya saudara, dia menjual Yesus, tetapi dia tidak mendapatkan uang, tidak ada damai sejahtera. Rasanya sia-sia hidupnya. Saudaraku, dimanapun saudara saat ini berada, perhatikan.
langkah-langkah kehidupan kita. Jangan sampai saudara menerima tawaran-tawaran ingin menjual Yesus. Wow, ini sesuatu yang mengerikan, saudara. Sama yang dilakukan sebenarnya oleh Simon Petrus. Itu pun menyakitkan. Saudara, bagaimana rasanya kalau seandainya saudara berteman dengan seseorang, kemudian dikhianati oleh teman sendiri, ya, tidak setia kawan, tidak mengakui lagi sebagai teman, padahal saudara dengan dia berteman. Bukankah kita punya alasan untuk sakit hati? Dan saya percaya itu yang dilakukan oleh Yesus terhadap Petrus yang juga menyangkal Yesus. Loh, kamu selalu bersama dengan saya, masa kamu nggak berani mengakui saya di depan imam-imam, prajurit-prajurit? Saya rasa sakit, saudara. Tetapi Yesus mengampuni. Dia menerima Petrus karena cara Petrus. Ketika saudara mengalami satu kekeliruan mungkin dalam hidupmu, semua kita punya pilihan-pilihan. Apakah kita mau memilih bertobat dengan cara yang benar atau menyesal dengan cara yang salah? Jangan pernah tinggalkan Yesus dalam hidup saudara, karena akan berakibat fatal. Saya sudah melihat banyak bukti, saudara. Ketika orang itu semakin jauh dari kasih karunia, ada-ada saja seperti tertimpa musibah. Kalau kita, saudara, sekalipun mungkin kadang-kadang melakukan kesalahan, tetapi kita masih ada dalam kasih karunia, masih ada waktu kesempatan untuk kita bertobat dan memperbaiki diri. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara, menolong saudara untuk tetap setia kepada Kristus, apapun yang terjadi dengan diri saudara, kondisi saudara. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah menjual Yesus. Kalau sudah terlanjur gimana, Pastor? Bertobat sungguh-sungguh, akui dosamu. Karena Yesus itu adalah kebenaran, tidak bisa bersatu dengan kegelapan, dosa dan dusta, saudara. Bertobat sungguh-sungguh. Itu sebabnya ketika Daud jatuh dalam dosa, dia sungguh-sungguh berkabung. Dia minta, Elohim, jangan ambil rohmu daripadaku. Kemanakah aku dapat bersembunyi? Ke dunia orang mati sekalipun engkau ada di sana. Dia sadar bahwa Tuhan Elohim itu adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu seluruh hidup saudara. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia di dalam Yesus Kristus. Datang kepada dia, bertobat ketika saudara melakukan satu kesalahan. Datang kepada dia sungguh-sungguh. Jangan pilih cara-cara yang salah, tetapi datang bersujud di kaki Yesus. Dia akan mengampuni saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang berubah setia, maha kasih. Ketika manusia itu datang kepada dia, dia akan mengasihi umat manusia. Tuhan memberkati. Bapa, diberkati setiap umatmu yang menyaksikan tayangan ini. Teguhkan iman mereka di dalam Kristus Yesus, sehingga mereka tetap kuat, setia sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus. Dalam Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin.